Selamat malam Ibu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Elfarateme dengan NPM 33230045. Baik, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur presentasi siswa internasional. Baik, yang saya ketahui tentang PISA dan TIMSS adalah dua program internasional yang dirancang untuk mengukur dan membandingkan presentasi siswa dalam subjek tertentu di seluruh dunia. PISA adalah studi diagnostik internasional yang evaluasinya mencangkup keterampilan dan pengetahuan esensial yang dilakukan bagi partisipasi yang efektif dan bermakna dalam masyarakat. Sedangkan TIMSS adalah penilaian ilmu pengetahuan dan matematika yang dilakukan setiap 4 tahun dan mencangkup studi komparatif internasional yang rinci. PISA dan TIMSS. Prosedur dan mekanisme PISA dan TIMSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, PISA. PISA dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sampling. PISA menggunakan metode sampling acak untuk memilih negara-negara peserta dan sekolah-sekolah di dalamnya. Di setiap negara, sejumlah sekolah dipilih secara acak untuk mewakili populasi siswa 15 tahun. Yang kedua, tes. PISA mengukur kemampuan siswa dalam 3 domain utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes PISA dirancang untuk mengukur pemahaman konten, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, dan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Yang ketiga, kuesioner. Selain tes, PISA juga menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang siswa, faktor-faktor sosial ekonomi, motivasi belajar, dan persepsi terhadap pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan. Tes PISA biasanya dilakukan secara serentak di seluruh negara peserta. Siswa yang terpilih akan mengerjakan tes dalam waktu yang ditentukan dengan pengawasan yang ketat. Yang kelima, menganalisis dan laporan. Setelah data dikumpulkan, mereka dianalisis dan hasilnya dirangkum dalam laporan. Laporan PISA memberikan peringkat negara-negara peserta berdasarkan rata-rata skor siswa dalam masing-masing domain, serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Yang kedua, TIMSS. TIMSS juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sampling. Seperti PISA, TIMSS juga menggunakan metode sampling acak untuk memilih negara-negara peserta dan sekolah-sekolah di dalamnya. TIMSS fokus pada siswa kelas 4, kelas 8. Kedua, tes. TIMSS mengukur kemampuan siswa dalam matematika dan sains. Tes TIMSS dirancang untuk mengukur pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, dan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks matematika dan sains. Yang ketiga, kuesioner. TIMSS juga menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang siswa, pengalaman belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran matematika dan sains. Yang keempat, pelaksanaan. Siswa terpilih akan mengerjakan tes TIMSS dalam waktu ditentukan dengan pengawasan yang ketat, serupa dengan PISA. Yang kelima, analisis. Hasil tes TIMSS dianalisis dan dirangkum dalam laporan. Laporan TIMSS memberikan peringkat negara-negara peserta berdasarkan rata-rata skor siswa, memberikan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut. Jadi kesimpulannya, kedua program ini memiliki prosedur dan mekanisme yang serupa, yaitu dengan mengumpulkan data melalui tes dan kuesioner, menganalisis data, dan menyajikan hasilnya dalam laporan. Namun, fokus dan cakupan domain yang diukur oleh PISA dan TIMSS sedikit berbeda. Soal nomor 3, bagaimana hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir? Baik, kita lihat grafik
yang di samping grafik PISA, turunnya skor PISA ini memang boleh dibilang memprihatinkan jika dibandingkan dengan rata-rata internasional. Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Membaca matematika dan sains di rata-rata internasional ada di angka 487, 489, dan 489. Indonesia bahkan tidak berhasil menembus skor di atas 4 ketiganya. Penurunan kualitas ini tentu indikasi bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan jika PISA masih menjadi standar bagi pemerintahan kita untuk pembangunan pendidikan. Yang berikut grafik TIMSS yang kita lihat pada gambar di samping. Peringkat pada tahun 2003, 35 dari 46 negara dengan rata-rata skor di Indonesia 411. Pada tahun 2007, 36 dari 49 negara dengan rata-rata skor 397 di Indonesia. Negara dengan rata-rata skor di Indonesia 386. Tahun 2015, 44 dari 49 negara dengan rata-rata skor di Indonesia 397. Dengan kriteria TIMSS membagi pencapaian peserta survei di dalam 4 tingkat. Tingkat rendah 400, sedang 475, tinggi 550, dan lanjut 625. Dari data di atas, sehingga posisi Indonesia berada pada tingkat rendah. Bahkan di hasil TIMSS 2011 menempatkan Indonesia pada posisi rendah, di mana peringkat Indonesia bahkan berada di bawah Palestina, negara yang selama ini dalam posisi perang. Soal nomor 4, bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lain di dunia? Perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lain di dunia, pada umumnya Indonesia mendapatkan peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia dalam hasil PISA dan TIMSS. Negara-negara seperti Finlandia, Singapura, Jepang, dan negara-negara lain seringkali menduduki peringkat teratas dalam kedua ujian ini. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai perbedaan dalam sistem pendidikan, kurikulum, kualitas pengajaran, dan faktor sosial ekonomi. Soal nomor 5, menurut Anda mengapa hasil PISA dan TIMSS seperti nomor 3 dan 4? Penyebab hasil PISA dan TIMSS di Indonesia seperti pada nomor 3 dan 4 yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil PISA dan TIMSS di Indonesia. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi yaitu yang pertama, kurangnya akses pendidikan yang merata. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kualitas pengajaran yang bervariasi. Yang keempat, kurikulum yang belum sepenuhnya efektif. Yang kelima, faktor sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi ketersediaan siswa. Selain itu, perbedaan dalam pendekatan pengajaran dan penerapan strategi pembelajaran yang efektif juga dapat mempengaruhi hasilnya. Perbaikan dalam hasil PISA dan TIMSS di Indonesia akan memerlukan upaya kolaboratif dalam berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan investasi dalam peningkatan pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua siswa di Indonesia.